Bayangkan, di malam yang sunyi, di antara kamu mungkin ada yang sedang chill, ada yang masih mengerjakan tugas, ada yang sedang menunggu pertandingan bola, dan tentu ada yang sudah tertidur lelap. Tapi tiba-tiba, kamu mendengar dengungan aneh. Tidak keras, tapi cukup mengganggu. Seperti sebuah suara rendah, terus-menerus, yang hanya bisa kamu dengar. Seketika kamu berpikir, ada apa ini? Apakah kamu lupa matiin toren air? Atau apakah ada yang sedang menghidupkan mesin? Tapi kan ini malam-malam. Seketika pertanyaan semakin bermunculan di kepala. Dan fenomena ini benar terjadi di seluruh dunia. Dan mungkin kamu pernah mengalaminya. Hingga membuat banyak orang bertanya-tanya. Nah, mari kita bahas sebuah fenomena suara misterius yang hanya bisa didengar oleh sebagian orang saja. Inilah dia, The Hum. The Hum adalah istilah untuk suara dengan frekuensi rendah yang dilaporkan terdengar oleh sebagian kecil orang di berbagai penjuru dunia. Suaranya seperti dengungan mesin diesel yang jauh, suara pompa air, atau suara bass dengan audio tinggi. Dan menariknya, tidak semua orang bisa mendengarnya. Kejadian ini tidak merujuk pada satu kejadian saja, tetapi ini juga terjadi di berbagai tempat di penjuru dunia. Ada beberapa tempat di dunia yang tercatat pernah mengalami fenomena ini. Fenomena The Hum yang terdokumentasikan lebih awal adalah peristiwa yang diwartakan pada majalah Science New Scientist, konferensi Institut Biologi pada tahun 1973. Ditemukan bahwa ada aliran jet yang mengalir melawan udara yang bergerak lebih lambat sehingga menyebabkan suara berfrekuensi sangat rendah yang kemudian dapat diperkuat oleh tiang listrik. Hal ini membuat beberapa orang mengalami sakit kepala, pusing, dan stres. Fenomena The Hum yang paling terkenal dan termasuk yang paling awal didokumentasikan terjadi di kota Taos, New Mexico pada tahun 1990-an. Dengungan ini akhirnya dinamai dengan nama kotanya, yaitu Taos Hum. Joe Mullins dan James Kelly adalah bagian dari tim peneliti Taos Hum. Penduduk menyangka bahwa terdapat hubungan Taos Hum dengan pemerintahan. Meskipun begitu, pada Kongres New Mexico tahun 1993, isu ini dibahas di Kongres pemerintah, sehingga isu ini menjadi isu publik yang perlu diselesaikan. Investigator publik pun dibentuk, dipimpin oleh Joe Mullins dari University of New Mexico. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari The Hum. Pertama, The Hum itu nampaknya selektif. Tidak semua orang dapat mendengarnya. Hanya persentase kecil dari warga Taos yang mengalaminya. Kedua, The Hum sering terdengar secara berkala, setidaknya sepekan sekali sejak pertama kali terjadi. Ketiga, sumber suara menyebar, atau setidaknya terdengar sampai ke area di luar Taos, di mana banyak surat didapatkan dari tim investigasi ini mengenai fenomena yang serupa. Dan keempat, The Hum sering dijelaskan sebagai suara dengan frekuensi rendah dan mengingatkan kita pada suara pompa air atau suara mesin diesel yang jauh, atau seperti suara bass dengan daya tinggi. Tentu saja beberapa orang mendefinisikan berbeda mengenai kemiripan suara yang dimaksud. Suara ini terdengar dengan nada E-flat 41 Hz dan kadang ada modulasi dengan range frekuensi 30-80 Hz. Akhirnya tim investigator ini melakukan sebuah tes untuk melakukan pencocokan The Hum sebelum berproses untuk mencari sumbernya. Tim kemudian membangun sebuah alat yang berfungsi seperti mic super sensitif untuk menangkap sinyal yang sangat rendah di ruang tamu milik seorang fotografer bernama Bob Saltzman dan istrinya Katanya Saltzman, yang merupakan seorang penari dan koreografer. Kehidupan mereka berdua menjadi berubah semenjak adanya The Hum. Katanya mengatakan ia harus berhenti menari karena suara The Hum mempengaruhi pendengarannya dan membuat kehilangan kemampuan keseimbangannya. Sementara Bob yang awalnya mengaku tidak terpengaruhi oleh suara tersebut, pada akhirnya mendengar The Hum. Sekarang ia sudah tidak betah tinggal di kota Taos. Kembali ke percobaan tim investigasi Taos Hum, tim juga membangun sebuah speaker yang bekerja untuk membuat suara yang mirip dengan The Hum. 8 dari 10 orang yang mendengar suara tersebut mengatakan bahwa suara yang mereka dengar itu mirip dengan The Hum. Setelah dilakukan tes dan perekaman,
Akhirnya peneliti melihat hasil dari tes ini yang cukup mengejutkan. Alat pendeteksi suara yang disebut Big Ear itu menangkap sinyal yang cukup besar di bawah 80 Hz dengan desibel yang cukup tinggi. Dan yang menjadi aneh lagi adalah para pendengar melaporkan bahwa mereka mendengar ketukan di antara suara speaker Big Ear itu dengan The Hum. Ini mengindikasikan keberadaan sesuatu yang bersifat fisikal. Mungkinkah itu adalah sebuah monster? Nggak tahu. Tapi yang pasti, ngeri kan? Ngerilah. Karena kalau nggak ngeri, nggak saya bahas. Laporan-laporan serupa muncul dari Inggris, Kanada, dan Australia, dan juga beberapa daerah di dunia yang lain. Sekitar 2-4% populasi di daerah tertentu melaporkan mendengar suara ini, sementara yang lain tidak mendengar apa-apa. Jadi, apakah suara ini nyata atau hanya ilusi? Karena fenomena ini sangat misterius, sehingga dapat memunculkan banyak teori. Di antaranya, yang pertama adalah teori geologis. Ada yang percaya bahwa suara ini berasal dari aktivitas tektonik atau getaran bumi. Contohnya di Auckland, Selandia Baru, di bagian North Shore, beberapa orang yang mendengar ada suara berfrekuensi rendah yang seringkali terdengar pada malam hari. Bahkan ada seorang perempuan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa ia sangat putus asa untuk tidur karena ia mendengar suara dengungan yang seringkali terdengar pada malam hari sampai dini hari. Bahkan penyumpal telinga pun tidak banyak membantu, suara tersebut tetap saja terdengar olehnya. Para peneliti menduga The Hum berasal dari tekanan bawah tanah yang dilepaskan oleh pergerakan lempeng bumi. Atau aktivitas tektonik juga bisa menjadi penyebab suara dengungan. Bahkan dikatakan bahwa ketika meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 membuat bumi bergetar hebat selama beberapa hari. Mungkinkah getaran tersebut terdengar menjadi sebuah dengungan di telinga orang yang memiliki pendengaran sensitif? Beberapa ahli menunjuk The Hum pada aktivitas manusia, seperti suara dari pabrik, generator, atau saluran pipa gas. Contoh yang terkenal dan bahkan sudah terbukti adalah Windsor Hum sempat dikaitkan dengan aktivitas di pabrik baja US Steel. Pada tahun 2011, warga Windsor, Ontario, Kanada, mendengar suara dengungan yang suaranya sangat mengganggu dan kadang menyakitkan telinga. Pada tahun 2012, laporan mengenai dengungan ini mencapai 22.000 laporan. Suara dengungan ini diperkirakan berasal dari Zug Island, yaitu kawasan industri di Sungai Rogue di tepi Sungai Detroit yang memisahkan Windsor dan Detroit. Pemerintah Kanada meminta pendampingan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menemukan sumbernya, tapi pejabat lokal menolak untuk mengakses pulau dengan alasan bahwa tidak ada peralatan yang dipasang atau diaktifasi selama waktu dengungan tersebut terdengar. Namun ketika tungku peleburan logam dinonaktifkan pada tahun 2020, suara yang selama ini menjadi keluhan masyarakat kini juga hilang. Ada kemungkinan bahwa suara ini berasal dari tubuh manusia itu sendiri, misalnya tinnitus, yaitu gangguan pendengaran yang menyebabkan dengungan konstan. Tinnitus sendiri merupakan sebuah kode yang dirasakan oleh organ pendengaran kita, bahwa ada gejala atau gangguan dalam pembuluh darah, konsumsi obat-obatan, atau dari organ pendengaran itu sendiri. Namun fakta menariknya, tidak semua penderita tinnitus mendengar The Hum secara konstan antara di dalam ruangan dan luar ruangan. Ini menunjukkan teori tinnitus mungkin saja bisa dialami oleh beberapa orang, tetapi ini tidak menyimpulkan bahwa tinnituslah yang merupakan penyebab utamanya. Beberapa percaya bahwa ini ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik dari menara komunikasi atau satelit. Bahkan para pendukung teori konspirasi beranggapan bahwa suara-suara dengungan ini berasal dari eksperimen rahasia pemerintah seperti HAARP atau High Frequency Active Aurora Research Program. HAARP sendiri merupakan pemancar sinyal radio berkekuatan tinggi yang dimaksudkan dapat mengontrol komposisi atmosfer. Mungkinkah ini menjadi salah satu penyebab terjadinya The Hum di seluruh dunia? Atau menara 5G yang katanya bisa menyebabkan dengungan di beberapa orang.
Suara deham yang terdengar di bagian barat Seattle bisa jadi merupakan suara hewan yang sedang kawin. Perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas berlangsung di Garut. Agak aneh memang, tapi banyak sekali hewan yang sering mengeluarkan suara ekstrim ketika kawin atau bahkan tinggi. Oke, maksud saya bukan yang ini. Kalau di perairan, paus biru jantan mengeluarkan suara infrasonik yang bahkan bisa menjangkau ribuan kilometer untuk menggayat betinanya. Sedangkan hewan darat pun melakukan hal yang sama. Seekor gajah jantan dapat mengeluarkan suara infrasonik selama musim kawin. Frekuensi rendah ini memungkinkan mereka berkomunikasi dengan gajah lain hingga jarak beberapa kilometer. Banyak teori-teori lain yang lebih spekulatif, misalnya The Hum adalah percobaan kontak dari alien yang mencoba berkomunikasi dengan bumi. Entahlah, semakin lama teori-teori semakin spekulatif dan semakin liar. Mana yang kalian percaya dari teori-teori di atas dan mana yang paling masuk akal? Silakan komentar di bawah ya. Fenomena seperti The Hum mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Bumi ini sangat bising, namun berkat kebisingan itu, kita dapat menikmati di antara sebagiannya. Kita sangat senang dengan alunan musik, senang mendengar suara penyanyi yang merdu, senang mendengar ASMR, misalnya suara hujan, suara orang makan, atau suara orang main squishy. Namun, hal-hal tersebutlah yang membuat kehidupan ini indah. Keindahan datang dari keragaman, bukan karena keseragaman. Ekosistem hidup karena ada aneka flora dan fauna, bukan serta-merta omon-omon. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Mari menjadi harmoni bagi alam ini, dan jadilah bagian dari keragaman itu agar keindahan tetap tercipta. Silakan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau berbagi pengalaman. Silakan like dan share jika dirasa konten ini bermanfaat, dan silakan juga subscribe untuk perkembangan channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.